Bapak Ibu, selamat siang dan shalom. Apa kabar? Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Amin. Nah, bulan ini tema gereja kita adalah kuasa memberi. Dan saya percaya kita sudah banyak sekali mendengar pengajaran-pengajaran tentang hal ini. Betapa pentingnya memberi, mengapa kita harus memberi, mengapa kita harus berbagi. Tapi siang hari ini saya ingin meletakkan sebuah dasar dari angle yang berbeda, justru mengapa selama ini kita belum atau tidak memberi. Untuk itu judul khotbah saya, pundi berlobang. Apa Bapak Ibu boleh kita katakan sama-sama? Pundi berlobang. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak saudara siang hari ini yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kelimpahan? Saya mau lihat tangan saudara. Yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kelimpahan. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidup dalam kekurangan. Semua kita ingin hidup dalam kelimpahan. Dan saya percaya ini yang menjadi kerinduan hati kita. Nah, kabar baiknya saudara. Tuhan juga punya kerinduan yang sama. Tuhan ingin saudara dan saya juga ingin saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Coba lihat ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa saudara? Segala kelimpahan. Jadi dari ayat ini kita lihat satu penegasan bahwa Tuhan begitu merindukan saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Nah, permasalahannya hati Tuhan ingin kita limpah, hati kita ingin limpah, tapi mengapa kita belum mengalami kelimpahan? Pasti ada sesuatu. Nah, kita mau mengerti ini dulu. Apa sih yang Tuhan maksudkan dengan kelimpahan? Kalau enggak, kita akan salah dalam menjalani kehidupan. Kita harus mengerti apa sih yang Tuhan maksudkan dengan kelimpahan. Apa bedanya dengan kelimpahan dunia? Ini bukan berbicara hanya tentang uang, saudara. Karena uang itu hanya sebagian dari kelimpahan yang Tuhan inginkan. Nah, pertama, apa kelimpahan versi dunia? Versi kelimpahan dunia itu adalah berkelimpahan sehingga dapat dipergunakan untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Saya ulang, kelimpahan versi dunia adalah pada saat mereka berlimpah dan dapat dipergunakan untuk kesenangan dan kepentingan diri mereka. Mereka jadi bisa beli barang-barang mahal, gak peduli berapa harganya. Mereka jadi bisa mengoleksi barang-barang yang mereka inginkan. Karena hidup dalam kelimpahan. Tapi kelimpahan yang Tuhan maksudkan, saudara perlu tahu. Kita hidup dalam kerajaan Allah, artinya kita punya sistem yang berbeda. Kelimpahan versi Tuhan, bedanya apa dengan kelimpahan versi dunia? Perbedaannya ternyata sangat mencolok. Karena kelimpahan versi Tuhan adalah lebih dari yang dibutuhkan sehingga kita dapat mempergunakannya bagi tujuan ilahi. Itu sebabnya kita perlu meredefinisikan ulang pengertian kelimpahan. Nah, apa yang kita perlu redefinisikan? Coba lihat ayat ini saudara. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku, ini termasuk Allah saudara, Allah kita semua, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada hal yang diungkapkan dari ayat ini bahwa ternyata Tuhan itu janji untuk memenuhi segala keperluan saudara, bukan keinginan. Tuhan tidak pernah sekali-kali berjanji untuk memenuhi segala keinginanmu. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, lalu pertanyaannya begini, mengapa saya belum limpah?
Saya ambil contoh, pernah nggak saudara menghitung kebutuhan bulanan saudara? Ambil contoh, buat makan, buat listrik, buat transport, buat pulsa, buat cicilan rumah, contoh, cicilan mobil, tabungan, asuransi, nggak apa-apa asuransi. Dan kalau saudara benar-benar jeli, saudara hitung, dan itu benar-benar bukan keinginan. Kalau kita jeli dan kita perhatikan, Tuhan memenuhi loh. Ambil contoh. Kalau kebutuhan saya 5 juta katakanlah. Kebutuhan bulanan saya 5 juta. Ini setelah dihitung dengan bijak ya saudara. Maka kalau saya pada saat bulan itu saya mendapat berkat 5.200.000, itu artinya limpah. Kebutuhan saya 5 juta. Saya diberkati 5.200.000. Cuma di mata kita bilang begini, 200 itu bukan limpah, itu sedikit. Sudah bisa ikuti saya sampai di sini? Saya mau bilang, Tuhan itu janji memenuhi segala keperluanmu. Artinya kita harus fair sama Tuhan. Bahwa yang 200 itu seharusnya tidak digunakan untuk kita belanjakan keinginan kita. Amin. Nah itu sebabnya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Berapa besar kekayaanmu. Kalau hari ini saudara belum berbagi, maka saya mau katakan sebenarnya saudara belum mengalami yang namanya limpah. Amin. Lalu ada yang ngomong gini, Pak, saya nih gak pernah kekurangan. Kekayaan saya 7 turunan gak habis. Ini belum yang ada di 5 tanjakan. Gak habis. Kalau itu pengertian saudara mengenai limpah, itu versi dunia. Karena limpah versi Tuhan adalah begini. Di saat semua yang dicukupkan Tuhan lewat kebutuhanmu, sisanya kamu harus sadar itu bukan milikmu. Nah banyak orang bertanya gini, kok saya belum limpah? Apakah suplai dari Tuhan kurang sehingga kita belum limpah? Jangan-jangan suplai Tuhan kurang gitu. Tersendat-sendat sehingga kita nggak limpah. Nah saya ambil contoh, kalau di tangan saya ada sebuah gelas kosong. Di tangan saya ada sebuah gelas kosong. Di tangan saya ada sebuah gelas kosong. Lalu saya ingin membuat gelas ini limpah. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus mencurahkan gelas ini dengan air. Ini belum limpah, saudara. Ini baru penuh. Limpah itu ketika saya mulai mengucurkan. Saudara mudah-mudahan bisa melihat. Limpah itu ketika dia mulai luber. Luber itu namanya limpah. Jadi ketika luber itu sebenarnya kita sedang mengalami kelimpahan. Artinya kita sedang mengalami kelimpahan. Nah, cuman di mata kita bilang limpah itu kalau Tuhan kasih limpah. Baru kita bilang limpah. Kita nggak bisa bersyukur kalau limpah itu hanya baru netes. Tanpa saya perlu membuat lantai ini banjir. Tapi ketika dia menetes luber, itu namanya limpah. Artinya ketika saudara punya pendapatan 5.200.000. Jangan 5.200.000. 5 juta
5.000 itu limpah. Artinya kita harus bersyukur. Kita gak bisa bersyukur karena kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Terus kita bilang, kalau kayak dia tuh baru saya bisa bersyukur. Kayak dia tuh baru saya bisa bersyukur. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan ini, pertanyaannya gini, kenapa kok kita belum limpah? Kenapa kita belum limpah? Apakah suplai dari Tuhan kurang sehingga kita nggak mengalami kelimpahan? Ternyata yang Tuhan ungkapkan adalah gini, terjadinya kebocoran. Kebocoranlah yang menjadi penyebab tidak terjadi kelimpahan. Seandainya gelas ini saya ambil paku lalu saya buat bolong, beberapa bolongan di sini. Lalu saya berusaha menuangkan air ini dalam gelas ini hingga limpah. Jangankan penuh, saudara. Jangankan limpah, penuh aja gak bisa. Jadi ternyata kita tidak, thank you Fit. Ternyata kita tidak limpah karena ada kebocoran. Bukan karena Tuhan tidak memberi kita kelimpahan. Nah, siang hari ini saya mau bagikan ada 2 kebocoran yang menyebabkan kita tidak mengalami kelimpahan. 2 aja. Dan saya pastikan kalau saudara hidupi salah satu aja, saudara gak akan pernah yang namanya mengalami yang namanya limpah. Salah satu aja. Nah, saudara mungkin pernah dengar gini. Orang Kristen ngomong gini, siapa sih yang gak ingin berbagi? Kita ingin berbagi. Hati kita juga gak pelit-pelit banget. Kita juga sudah diajar untuk berbagi. Tapi apa yang mau saya bagikan? Untuk kebutuhan hidup saya aja kurang. Bagaimana saya mau memperhatikan orang lain? Kenapa gak bisa berbagi? Karena bocor. Jadi kebocoran membuat kita gak bisa berbagi. Jadi jangan kecewa sama Tuhan. Tolong jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan itu sangat berintegritas. Kalau dia berjanji dia akan memenuhi segala keperluan. Bahkan dia itu limpah. Nah, kebocoran yang pertama yaitu hidup yang berpusat pada diri sendiri. Setuju saudara? Saudara sadar itu enggak? Ketika hidup kita berpusat pada diri sendiri, saya pastikan merupakan kebocoran yang menghalang terjadinya kelimpahan. Apa hubungannya? Yuk, saya ajak kita lihat kisah ini, Hagai. Hagai 1 ayat 2 sampai dengan 7. Ini kisah yang luar biasa. Ini adalah satu teguran yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Hagai. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mereka ngomong gini, sekarang belum waktunya untuk bangun rumah Tuhan. Lalu Tuhan jawab, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi ketika mereka bilang gini, ini belum waktunya untuk rumah Tuhan. Saudara ikuti dialog ini ya. Lalu Tuhan jawab, emang juga sudah waktunya bangun rumahmu? Nah, dari 3 ayat pertama ini, sense apa yang saudara dapat? Apa yang saudara dapat? Saudara lihat, di mana fokus kepentingan mereka? Fokus kepentingan mereka di diri sendiri. Mereka mengabaikan kepentingan Tuhan. Benar? Lalu dilanjutkan.
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Pernah saudara ngalamin itu? Capek yang gak jelas gitu, gak ada hasilnya. Bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam, apa saudara? Pundi-pundi yang berlobang. Lalu ayat 7 bilang begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, penyakit kita punya waktu untuk memperhatikan hidup orang lain. Sampai kita gak punya waktu untuk memperhatikan hidup kita. Kita suka lihat orang lain sampai kita lupa hidup kita banyak lubangnya. Ayo, berapa banyak kita lihat TikTok? Kita perhatikan hidup orang, dia pakai apa, dia makan apa, dia pergi kemana. Sampai kita lupa ada lubang dalam kehidupan kita. Saudara ingat perumpamaan tadi, gelas tadi, kalau yang berlubang, saya paksakan diri untuk saya isi air, ambil air dari keran depan yang gak ada habis-habisnya. Saya coba usahakan untuk membuat dia limpah. Saudara tentu akan bilang apa saya? Bodoh. Gak mungkin dia, jangankan limpah, penuh aja gak bisa. Karena ada lubang. Dan apa lubangnya saudara? Hidup yang berfokus pada diri sendiri dan tidak peduli pada kepentingan Tuhan. Nah, apa solusinya? Tambal bolongnya. Simpel kan? Tambal bolongnya. Nah, jangan-jangan masalah keuangan yang sedang kita hadapi hari ini bukan dengan bekerja lebih keras. Bukan. Saudara jangan-jangan saudaranya perlu menambal lubangnya. Amin, saudara? Nah, ada lubang. Oke? Solusinya apa? Tuhan tunjukkan lubangnya. Supaya bangsa Israel beresin lubangnya. Nah, apa solusinya? Tuhan tunjukkan lubangnya. Ini solusinya. Hagai 1 ayat 8 sampai dengan 11. Jadi naiklah ke gunung. Ngapain saudara? Camping? Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala usaha. Apakah ayat ini hanya untuk bangsa Israel? Saya berharap ketika kita baca ini menjadi cerminan buat kita. Siang hari ini. Kita terlalu sibuk sama kepentingan diri kita. Kita abaikan kepentingan Tuhan. Kita sibuk dengan bagaimana kita menambah kekayaan kita. Bagaimana menambah deposito kita dari bank ke bank. Menambah aset kita dari investasi ke investasi. Dan kita lupa ada kepentingan Tuhan yang menjadi tanggung jawab dari setiap kita. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini ya. Kita nggak peduli sama kepentingan Tuhan. Nah, ada banyak kebocoran saudara, bukan cuma uang. Ada sukacita, pengurapan, damai sejahtera, kehidupan. Bocor karena kita fokus kepada diri sendiri. Kita terlalu egois sehingga bocor saudara. Saya jumpai orang-orang yang hidupnya tidak berfokus kepada diri sendiri.
Tapi mereka juga memperhatikan kepentingan Tuhan. Dan mereka jadi berkat di mana-mana. Mereka jadi blessing dalam setiap kehadiran mereka. Dimanapun Yusuf ada, Yusuf jadi berkat. Saudara setuju sama saya? Kalau Potifar itu beruntung punya Yusuf, dia mengalami kelimpahan dari hidupnya Yusuf. Walaupun dia penyembah berhala. Dan kita lihat hidup Yusuf, kita sama-sama tahu kisah ini. Apakah dia orang yang egois? Saudara lihat, di tengah masalahnya di dalam penjara, yang gak jelas masa depannya, dia masih bisa mikirin orang. Dia bilang begini, mengapa mukamu muram? Sudah tahu kisah ini ya? Dia bilang sama juru roti sama juru minum. Dia masih bisa memperhatikan orang. Itulah yang menyebabkan dia mengalami kelimpahan. Kalau kita gak ada masalah pun kita gak bisa mikirin orang. Oleh karena Yusuf, Tuhan memberkati. Memberkati itu artinya apa? Limpah dari hidupnya Yusuf. Apa itu? Lubernya Yusuf. Siang hari ini, apakah kita sudah menjadi berkat dalam setiap kehadiran kita? Apakah kita sudah membawa bless dalam setiap kehadiran kita? Saya rindu ini menjadi hal yang menjadi kerinduan kita pagi hari ini. Bahwa mulai pagi hari ini, prinsip yang Tuhan ajarkan dalam kisah Hagai tadi, bahwa Tuhan ingin kita mulai berhenti memperjuangkan kepentingan pribadi. Kita mulai memperjuangkan kepentingan Tuhan. Amin, saudara. Kita mulai memperjuangkan kepentingan Tuhan. Nah, itu tadi kebocoran yang pertama. Apa saudara tadi? Kebocoran yang pertama yang mencegah terjadinya kelimpahan. Hidup yang berfokus pada diri sendiri. Nah, kebocoran kedua yang menghalangi orang mengalami kelimpahan. Yang kadang-kadang kita sepelekan dan tanpa kita sadari. Yaitu gaya hidup. Apa saudara? Gaya hidup. Nah, kenapa kita gak bisa berbagi? Karena habis untuk beli baju lebih banyak, beli tas lebih banyak, habis untuk update handphonemu yang terbaru, habis. Sehingga gak heran kita gak bisa berbagi. Nah, apakah salah kita membeli hal-hal itu? Enggak salah, enggak dosa. Tapi yang saya maksudkan adalah ketika kita membeli barang-barang itu, kita perlu hikmatnya Tuhan. Boleh atau enggak? Nah, masalahnya kita lebih mementingkan apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Nah, maafkan saya kalau ngomongnya gak enak. Ini rada pedas, tapi saya harus ngomong ini. Apakah barang-barang yang saudara pakai hari ini sudah sesuai dan sepantasnya dengan kemampuanmu? Gak ada salah dengan barang-barang yang saudara beli, yang branded. Gak ada salahnya. Ini hanya contoh. Tapi yang saya jumpai di luar sana, saya tadi mau ngomong di sana sini, ternyata di sini nggak ada. Di luar sana orang gagal memberi karena habis untuk gaya hidup. Kita paksa diri kadang-kadang. Maafkan saya sekali lagi.
Apakah handphone yang saudara pakai hari ini sudah sesuai dengan kemampuanmu? Tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Kita ini kadang-kadang jadi korban iklan kan? Benar gak? Aduh saudara, saya ini hampir jadi korban. Beberapa bulan terakhir ini, saya tuh pengen beli kursi pijat. Nih Meme tahu nih. Saya mulai ngincar, mempersempit pilihan. Satu hari kita pergi ke mall di Pluit. Enggak sengaja di bawah itu ada pameran kursi pijat. Lalu saya samperin, lalu petugasnya bilang begini, Pak boleh coba? Saya bilang sama saudara, hati-hati ini karena godaannya besar. Jadi jangan coba saudara, karena enak. Saya coba saudara, duduk. Terus dia bilang begini, Pak ini bisa di reclining 180 derajat. Set. Enak, leher, pinggang, pundak dipijit semua sama si kursi pijat. Terus sambil merem-merem saya tanya gini, Pak ini harganya berapa? Begitu dia ngomong harganya, saya bilang kok pijitannya jadi gak enak. Rupanya dia lihat raut muka saya. Terus dia bilang begini, Pak ini bisa dicicil 24 bulan 0%. Dan kalau dicicil harganya cuma segini. Aduh saudara, hampir aja saya tergoda. Itu kalau Menteri Keuangan di samping saya kasih sedikit green light, saya kasih kartu kredit saya. Tapi di situ saya belajar. Cicilan 12 bulan, cicilan 24 bulan itu kadang-kadang menjerumuskan kita dari gaya hidup yang seharusnya kita belum ada di sana. Amin. Nah, saya heran. Ada orang yang gajinya UMR, tapi handphonenya iPhone 14 Pro. Gak ada yang salah dengan handphonenya, tapi orangnya yang salah. Kita buat kagum orang, tapi kita menderita 24 bulan. Orang melahirkan aja 9 bulan. Terus kita cicil 24 bulan. Akibatnya apa? Kita nggak bisa berbagi. Yang ada adalah kita perlu bahkan ditolong orang, bukan kita menolong orang. Aduh, menyedihkan. Saya melihat ada banyak hal yang membuat orang gagal mengalami kelimpahan. Bukan karena Tuhan gak memberikan kelimpahan. Tapi karena gaya hidup yang tidak bijak membuat kita tidak pernah mengalami apa yang namanya limpah. Saudara, kita sudah punya pengertian tadi kelimpahan versi Tuhan. Bahwa ketika itu lebih dari yang kita butuhkan, itu kelebihannya kita harus sadar. Itu bukan untuk kita belanjakan keinginan kita. Nah, kita lihat ayat Filipi 4 ayat 11. Coba kita lihat ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi Paulus lagi ngomong gini, saya tuh ngomong ini bukan lagi sedang kekurangan. Jadi dia lagi ngomong ini dia dalam keadaan sedang kelimpahan. Dia kaya, dia limpah. Makanya dia ngomong gini, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini satu bukti bahwa dia bukan dalam keadaan miskin. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa saudara? Dalam segala keadaan. Rupanya untuk belajar, untuk mengatakan cukup buat diri sendiri itu kita perlu belajar. Gak hanya main musik kita perlu belajar. Gak hanya les bahasa Inggris kita perlu belajar. Untuk berkata cukup sama diri sendiri kita itu perlu belajar, saudara. Sehingga kita dapat bersyukur. Nah, dari ayat ini saya dapat satu statement ini.
ketidakmampuan berkata cukup untuk diri sendiri membuat kita gagal berbagi buat orang lain. Nah, itu sebabnya dengar kata-kata ini. Cukup untuk diri sendiri, limpah itu untuk orang lain. Mau kita ngomong ini sama-sama? Cukup untuk diri sendiri, limpah itu untuk orang lain. Ini kita perlu ingatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Cukup itu untuk diri sendiri. Tapi ketika saya mengalami kelimpahan, itu artinya ada orang lain yang saya harus berkati. Kita semua sama-sama belajar berkata cukup. Sehingga kita bisa bersyukur. Nah, apa yang membuat orang terjerumus dalam gaya hidup? Sederhana. Karena gambar diri yang belum pulih. Kita merasa kita sudah pulih, tapi sebenarnya kita belum pulih. Kita belum bertobat, baru berobat. Gambar diri yang belum pulih adalah penyebab gaya hidup yang tidak bijak. Nah, saya ambil contoh. Waktu semester 3 saya kuliah, saya mulai merasakan membutuhkan kendaraan. Lalu saya ngomong sama orang tua saya. Mama waktu itu. Mah, saya kurang saya perlu beli mobil. Lalu mama bilang begini. Oke, boleh kamu cari aja. Saya bilang begini sama mama saya. Mah, kalau mama mau beliin saya mobil, harus. Saya bilang begini, harus. Toyota Corolla DX. Karena pada zaman itu, kalau kita naik Toyota Corolla DX, itu prestisnya luar biasa. Terus apalagi kalau kacanya tanpa kaca film, terus pakai kacamata hitam, terus lewatnya di Melawai. Oh, udah catatan si boy banget itu. Saya bilang harus Corolla Toyota DX, Mam. Kalau enggak usah beli. Saya paksa mama saya. Karena saya merasa kalau saya naik mobil itu akan menambah nilai harga diri saya. Tapi hari itu, mama saya mengajarkan satu hal yang saya baru mengerti belakangan. Dia bilang begini, nilai hidup kamu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Akhirnya dia beliin apa, saudara? Toyota Jimny. Corolla DX waktu itu harganya 17-18 juta. Akhirnya mama saya beli Toyota Jimny 5 juta. Nah, saya mau bilang gini, bukannya terus kita harus beli yang murah-murah, enggak. Tapi jangan sampai kita didikte oleh apa kata orang. Nah, saya diselamatkan karena apa? Saudara dengar ini, keberhargaan diri kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Tapi keberhargaan diri kita ditentukan oleh siapa yang memiliki hidup kita. Amin. Keberhargaan diri kita bukan ditentukan oleh apa yang saya kenakan. Bukan oleh apa yang saya pakai. Tapi keberhargaan diri saya ditentukan oleh siapa yang memakai hidup kita. Saudara pernah tahu ada artis-artis yang melelang barang-barangnya? Kaosnya, sepatunya, tas. Itu kalau dilelang harganya gila, saudara. Mahal. Tapi kalau saudara lihat mereknya itu merek biasa. Nah, kenapa jadi mahal? Karena siapa yang pakai? Siapa yang punya? Benar, saudara? Jadi yuk, letakkan keberhargaan dirimu bukan kepada apa yang kamu pakai. Bukan kepada apa yang kamu miliki. Tapi kepada siapa yang memiliki hidupmu. Amin. Harga dirimu bukan ditentukan oleh apa yang kamu pakai. Tapi siapa yang memiliki hidupmu. Maafkan saya. Kalau kata-kata saya kasar. Peduli setan apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Orang mau ngomong apa, mau pakai apa,
Yang penting apa kata Tuhan. Jadi saudara gak usah minder. Kalau saudara hari ini pakai barang-barang yang sederhana. Karena nilai hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu pakai. Amin. Nah, gaya hidup penyebab kebocoran yang mencegah terjadi kelimpahan. Untuk itu kita mau memiliki gaya hidup yang bijak. Dan saya tahu ini gak mudah. Makanya tadi Paulus bilang, aku belajar. Gitu kan. Belajar dalam penguasaan diri. Dalam segala, tadi di ayat itu dibilang apa? Dalam segala, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada saat-saatnya dimana ketika saya harus beli kemeja misalnya, beli kemeja batik misalnya. Saya lihat ini bagus banget gitu. Waktu saya samperin, waktu saya lihat price tag-nya, tiba-tiba jadi nggak bagus. 2 juta, 3 juta, bukan nggak mampu beli saudara, ada uangnya. Tapi apakah perlu semahal itu? Kita mau berhemat bukan karena kita pelit, tapi kita mau berhemat karena kita perlu memikirkan ada orang lain yang kita perlu tolong. Ada kepentingan Tuhan yang harus kita pikirkan. Jadi berhenti memperjuangkan kepentingan pribadi, diri sendiri, kita mulai belajar tadi bilang untuk memperjuangkan kepentingan Tuhan. Dalam segala keadaan. Belajar penguasaan diri dengan berkata cukup. Karena sudah times up. Dengan demikian cukuplah khotbah saya sampai di sini. Saya mohon pemain musik boleh maju ke depan. Saudara ingat tadi cukup untuk diri sendiri, limpah untuk orang lain. Amin. Kita mau bangkit berdiri yuk. Saya berdoa apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara dan saya pagi hari ini adalah kita benar-benar mengalami kelimpahan. Karena kita sungguh-sungguh menutup lubang itu. Yaitu kita tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi kita mulai peduli pada kepentingan Tuhan dan orang lain. Dan kita miliki gaya hidup yang bijak. Amin saudara. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku inilah kerinduan kami siang hari ini Tuhan. Yang kau pandang jadikan kami indah, yang kau pandang mulia. Sehingga dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu taat dan setia kepadamu Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya itu hidupnya limpah. Tuhan terlalu ingin memberkati saudara untuk saudara menjadi saluran berkat. Tapi kita gak akan pernah bisa sampai di titik itu kalau hidup kita hanya berfokus kepada diri sendiri. Kita gak akan pernah bisa sampai di situ kalau kita memiliki gaya hidup yang gak bijak.
Saudara, Tuhan sangat ingin memberkati kita. Itu hatinya. Jangan ragukan itu. Untuk itu, yuk pagi hari ini, jangan cuma percaya Tuhan, tapi rindukan jadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Kita katakan lagu ini sekali lagi sebagai kerinduan kita pada siang hari ini. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, Taat dan setia. taat dan setia kepadamu Tuhan. Hanya yang kami bisa ucapkan saat ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat isi hati-Mu. Tuhan, kami tidak hanya mau mengerti Tuhan, tapi yang kami rindukan, kami melakukannya Tuhan. Mulai siang hari ini Tuhan, kami mau menyadari ada kepentingan Tuhan yang harus kami perjuangkan dalam hidup kami. Kami tidak lagi fokus kepada kepentingan diri kami pribadi, tapi kami menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan ingin dari hidup kami. Kami melepaskan berkat, kami menjadi saluran berkat, sehingga dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Beri hati kami yang bijak untuk kami mampu berkata cukup untuk diri kami sendiri atas setiap segala berkat, sehingga kami mampu bersyukur. Kami tidak pernah membandingkan diri kami dengan orang lain, karena berkat-Mu itu cukup buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita sama-sama yang diberkati katakan amin.